bisa lihat dengan jelas gitu. No, no, my own happiness. Be simple dan kita bisa fokus. Hello everyone, it's me Zara and welcome back to my digital diary. Oke, setelah lama aku tidak buat video, akhirnya aku memutuskan untuk buat video lagi kali ini. Dan di video kali ini aku mungkin seperti biasanya akan sharing ke kalian tentang experience dan story yang pernah aku alamin. Semoga ini bisa relate dan bermanfaat bagi kalian. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak capek karena terlalu memikirkan banyak hal? Mikirin omongan orang, mikirin apa kata temen, mikirin apa kata pacar, mikirin hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Sampai mikirin hal-hal kecil yang gak ada hubungannya dengan tujuan hidup kita. It's okay guys, don't worry. Because I feel that. Aku pernah di posisi itu. Nah, di video kali ini aku pengen cerita tentang hal yang bener-bener ngubah hidup aku, yaitu the power of not caring. Not caring too much. And here's the stories begin. Dulu aku orangnya bener-bener overthinking parah. Overthinkingnya itu bener-bener tinggi. Kalau aku memulai sesuatu, aku tuh selalu kepikiran apa yang dipikirkan orang lain tentang aku. Nanti gimana hasilnya, terus kalau jelek nanti mereka bakal ngomong apa, terus nanti kalau gak sesuai ekspektasi, mereka bakal ngomongin aku dan lain sebagainya. Kalau gagal gimana dan hasilnya, ya aku nunda terus gitu. Nunda buat mulai, nunda buat mencoba, nunda buat ngambil kesempatan gitu. Dan sampai akhirnya aku sadar gitu, kalau misalnya aku terus memikirkan hal tersebut, aku tuh gak akan pernah maju. Aku mungkin akan stuck terus di situ. Dan dari situlah aku belajar, kadang hidup juga perlu untuk bodo amat. Bodo amat mereka mau berasumsi apapun tentang aku, bodo amat mereka mau gosipin aku di belakang, bodo amat nanti hasilnya akan seperti apa, bodo amat kalau misalnya aku gak bisa memenuhi ekspektasi mereka, ya bodo amat gitu. And you know what? My life is changed. Setelah aku menerapkan bodo amat ini, hidupku ini benar-benar berubah. Mungkin terbesit di kepala kita itu ada pertanyaan, kenapa sih kita harus bodo amat dalam hidup ini? Hidup kita ini terlalu singkat guys untuk mikirin semua hal. Kalau semuanya dimasukin hati, kalau misalnya kita dikit-dikit baperan, kita bakal capek gitu. Dan aku dulu sering ngerasa stuck gara-gara itu. Kayak bukan karena aku gak bisa, bukan karena aku gak mampu, tapi karena pikiranku itu udah penuh dengan hal-hal yang seharusnya tuh aku gak pikirin gitu. Kadang kita terlalu peduli sama omongan orang, sama komentar kecil, atau hal-hal yang sebenarnya itu gak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Kita terlalu peduli terhadap hal itu. Akhirnya kita jadi capek sendiri, kita jadi gampang insecure, overthinking, bahkan mungkin kita susah buat maju dan berkembang gitu. Padahal ketika kita belajar buat bodo amat, hidup kita tuh terasa lebih ringan gitu. Lebih simple, ya lebih mudah aja gitu. Dan ternyata bodo amat juga bisa bikin kita lebih berani. Karena rasa takut terhadap penilaian orang lain tuh perlahan akan hilang. Semakin kita selektif, mana yang perlu kita pikirin dan mana yang perlu kita lepasin dalam hidup kita, hidup itu rasanya jauh lebih bahagia, lebih tenang, lebih simple, dan kita bisa fokus gitu kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi bodo amat ini tuh bukan soal cuek gitu, bukan soal egois. No, that's so wrong. Tapi soal bijak dalam memilih energi kita tuh sebenarnya tuh lebih pantasnya buat apa gitu. Jadi kita tuh bisa lebih bijak di mana meletakkan energi kita. Yang selanjutnya, bodo amat itu bukan berarti kita egois. Bodo amat ini sebenarnya sering disalahpahami ya. Banyak orang mikir kalau kita bodo amat, kita tuh egois dan gak peduli dengan orang-orang sekitar kita. But bukan seperti itu guys. Bodo amat itu bukan berarti hati kita tuh keras. Hati kita tuh gak mudah luluh. Tapi karena kita tahu bahwa energi kita tuh terbatas. Aku kasih contoh ya guys. Dulu tuh aku orangnya gampang banget
menyimpulkan seorang tuh dari raut wajah dan juga gestur gitu. Kalau misalnya tiba-tiba seorang tuh beda sama aku, entah itu dari gesturnya, dari ekspresi wajahnya, atau misalnya dia gak nanya nih satu hari ini ke aku tuh bisa menyimpulkan bahwa mungkin itu gara-gara aku kali ya, atau apa ya yang aku omongin ke dia sampai dia gak ngomong sama aku selalu menyimpulkan itu, dan itu kadang buat aku kepikiran sepanjang hari, kayak aku overthinking, ih dia sebenarnya kenapa gitu dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari point of view lainnya gitu, bisa jadi dia tuh mungkin sedang ada masalah di rumah, dia sedang ada masalah dengan temannya, atau misalnya dia sedang ada kesulitan yang nggak bisa dia ceritakan ke kita gitu. Nah, setelah aku merubah pola pikir aku yang seperti itu, aku melihat point of view yang lain, dan di saat itulah gitu aku gak nyalahin diriku sendiri lagi gitu. Karena ya itu adalah hal yang gak bisa aku kontrol gitu. Dan sebenarnya aku tuh orangnya termasuk ke dalam highly empathic gitu. Aku punya empati yang tinggi, aku peka terhadap perasaan gitu. Aku orangnya benar-benar sensitif. Bahkan kalau aku lihat orang lain nangis, aku bisa juga nangis gitu. Jadi aku tuh bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Yang artinya aku tuh peka banget sama perasaan. Aku bisa nangkep perubahan kecil dari mereka. Dan kadang karena aku terlalu peduli gitu, aku jadi bawa energi itu tuh ke diri aku sendiri gitu. Dan akhirnya menyebabkan diriku tuh jadi overthinking. Jadi jawabannya aku tuh bukan terlalu sensitif atau terlalu empatik. Tapi sebenarnya itu adalah suatu gift juga buat aku gitu. Cuman memang kalau gak diatur bisa bikin jadi kita tuh capek sendiri. Makanya sekarang aku belajar buat tetap peduli, tapi dengan batas wajar yang aku punya gitu, dengan batasan yang aku punya. Karena aku sadar, aku gak bisa ngontrol orang lain, gak bisa ngontrol apa yang mereka katakan, apa yang mau mereka lakukan, apa pendapat mereka, aku gak bisa ngontrol itu. Yang bisa aku kontrol ya itu, responku sendiri, diriku sendiri yang bisa aku kontrol. Dan ternyata begitu aku melepaskan hal kecil seperti itu, hidupku tuh jauh lebih ringan, jauh lebih simple, and I can find my own happiness in my own ways. Nah, sebenarnya penting juga sih buat kita itu bisa bedain apa itu not caring at all and not caring too much gitu. Ini seperti yang aku ketahui aja bahwa kalau not caring at all itu kita tuh kayak seperti benar-benar cuek total dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan diri kita sendiri. Intinya kayak cuek bebek gitulah gitu. Gak peduli sama diri sendiri, gak peduli sama orang sekitar, gak peduli sama masa depan. Contohnya tuh kayak kita tuh punya punya target gitu kuliah, atau kita punya target kuliah atau kerja gitu. Tapi kita tuh diam aja gitu, gak bergerak gitu eh untuk menggapai target tersebut gitu. Kita jadi ya udah bodo amat gitu, gak peduli gitu dengan target tersebut. Kalau misalnya kita lagi gak sehat, kita gak peduli gitu sama tubuh kita sendiri. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baik buat diri kita gitu. Karena jatuhnya kita tuh seperti kehilangan arah dan juga kehilangan tujuan hidup. Kehilangan arah, kehilangan rasa, kehilangan tujuan hidup, kehilangan tanggung jawab. Hidup jadi kayak autopilot di jalan. Tapi kita gak tahu tujuannya kemana gitu. Jadi itu mungkin yang aku tahu tentang not caring at all. Tapi kalau not caring too much, itu sehat. Kita tetap peduli tapi secukupnya. Kita tahu batas mana yang perlu kita pedulikan dan mana yang nggak terlalu kita pedulikan. Jadi intinya bukan berhenti peduli, tapi berhenti overthinking dan buang energi ke hal-hal yang nggak penting. Nah, tadi udah dijelasin kan kenapa kita harus bodo amat. Sekarang aku mau kasih tahu apa sih manfaatnya jadi orang yang bodo amat gitu. Yang pertama itu adalah mental jadi lebih tenang. Kita gak lagi buang-buang energi buat hal-hal kecil yang gak worth dengan energi kita gitu, yang gak penting. Misalnya orang gak suka sama kita, orang gosipin kita, orang berkata atau berkomentar apapun tentang kehidupan kita yang padahal mereka gak tahu sebenarnya bagaimana. Dulu mungkin kita bisa kepikiran berhari-hari sampai overthinking, sampai kita stres dan lain sebagainya, tapi sekarang kita bisa bilang, oh ya udah gitu,
Itu kan hal yang nggak bisa aku kontrol gitu. Ya udah bodo amat gitu. Sekarang aku fokus aja sama hal yang bisa aku kontrol, cara aku merespon mereka seperti apa, bagaimana pikiranku, bagaimana aku bertanggung jawab terhadap diriku sendiri, ya itu aja yang bisa aku lakukan. Jadi ya cukup lakukan yang terbaik aja buat diri sendiri. Nah, setelah kita belajar untuk bodo amat gitu, mental jadi lebih lega, hidup jadi lebih tenang, hidup jadi lebih ringan, dan kita tuh bisa apa ya, bahagia dengan jalan yang kita pilih. Serius deh, rasanya tuh kayak beban yang lepas karena kita gak harus mikirin semua hal gitu. Hidup jadi lebih damai, tenang, dan juga bahagia. And you have to try it. Yang kedua, kita bisa fokus ke hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Dengan bodo amat, kita bisa pilih nih, mana yang layak kita pikirin, mana yang enggak. Jadi energi kita tuh bisa dipakai buat ngejar mimpi, ngejar goals, ngejar target, perbaiki diri, dan lain sebagainya. Hidup akan jadi lebih produktif karena kita gak harus memikirkan drama-drama yang gak penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu lebih percaya diri. Waktu kita gak peduli sama omongan orang lain, kita jadi berani buat nunjukin diri kita sendiri. Gak takut lagi dijudge, gak takut dikomentarin orang lain, kita gak takut orang lain mau berkata apa. Karena kita sadar yang terpenting itu adalah versi terbaik dari diri kita, bukan buat nyenengin semua orang. Yang keempat yaitu relasi lebih sehat. Lagi baperan atau overthinking kalau orang lain berubah sikap, berubah ekspresi, atau uh, intinya berubahlah sama kita gitu. Kita udah bisa mikir kayak gini, oke, mungkin kayaknya dia sedang ada problem yang nggak bisa dia ceritakan ke kita, atau misalnya dia lagi butuh space buat dirinya sendiri. Oke, it's okay gitu. I respect that gitu. Jadi hubungan hubungan apapun tuh jadi lebih santai, lebih tenang, karena kita tuh gak salah paham atau gak saling curiga dalam hal apapun gitu. Nah, setelah 4 hal yang aku rasakan tadi setelah aku bodo amat dalam kehidupan, mungkin ada pertanyaan, gimana sih caranya buat bodo amat gitu? Gimana caranya? Ini based on my experience gitu. Kalian mungkin bisa coba. Yang pertama tuh adalah refleksi diri. Aku orangnya suka nulis ya, aku suka nulis, suka journaling tentang apa yang aku rasain. Jadi aku tuh pernah menulis gitu di buku catatanku, buku journalingku. Aku lupa bukunya ada di mana. Aku tulis gitu hal-hal apa aja sih yang bikin aku tuh kepikiran berlebihan. Kayak siapa yang ngebales chatnya lama, yang sikapnya tiba-tiba dingin, yang omongannya itu mempengaruhi gitu hari-hari aku gitu. Dengan nulis aku bisa lihat dengan jelas, oh ternyata sebenarnya itu hal sepele, tapi kenapa aku bisa segini overthinkingnya gitu, segini lamanya aku overthinking. Dari situ aku belajar memilah mana hal yang benar-benar penting, worth buat aku peduliin, dan mana hal-hal yang sebenarnya tuh gak penting gitu buat aku peduliin. Lalu aku juga tanya ke diriku sendiri, apakah ini akan mempengaruhi kehidupanku di 5 tahun mendatang gitu. Kalau jawabannya enggak, ya udah berarti aku harus lepasin gitu. Misalnya ada orang yang julidin kamu, ada yang komentarin hidup kamu, 5 tahun lagi mungkin aku udah lupa, ya udah gitu, aku bodo amat gitu. Kedua adalah practice to say no. No. Mungkin kalian seperti aku ya gitu. Dulu tuh aku orang yang tuh susah gitu buat bilang enggak, susah buat bilang no gitu, karena aku memikirkan perasaan mereka gitu ketika rasanya ditolak, dan aku pun gak mau gitu mereka merasakan apa yang aku rasakan ketika aku mendapatkan penolakan itu juga. Jadi makanya dulu tuh aku tuh selalu sungkan gitu, selalu segan buat bilang no. Jadi aku iya iya aja kalau diajakin gitu. Tapi akhirnya aku sadar gitu, ternyata bilang tidak, bilang no itu adalah bagian dari self love juga. Karena dengan nolak sesuatu yang gak penting, aku bisa punya ruang buat hal-hal penting dalam hidup aku. Aku jadi setting my boundaries gitu. Aku jadi tahu gitu batasanku seperti apa. Makanya sekarang aku juga mulai belajar buat bilang no, buat bilang tidak untuk hal-hal yang oh kayaknya aku gak bisa nih gitu, ada hal lain gitu. Oh kayaknya aku belum bisa ikutan dan lain sebagainya gitu. Aku masih mencoba buat itu. Dan ternyata ketika aku bilang enggak pun dunia gak hancur gitu, malah baik-baik aja gitu. Ya udah gitu.
everything will be fine, dan sampai sekarang aku juga masih gitu memilah mana sih yang penting buat aku, ataupun misalnya itu tuh kurang penting lah buat aku. Ketiga itu adalah upgrade your mindset. Mungkin kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya, kalian gak akan bosan kalau aku selalu bilang bahwa upgrade your mindset, mindset, mindset. Karena mindset itu menurutku adalah fondasi utama gitu ketika kita ingin memperbaiki diri. Dan aku selalu ingat quotes ini, you become what you think, you attract what you feel, you create what you imagine. Yang artinya kita tuh akan menjadi apa yang kita pikirkan, kita akan menarik apa yang kita rasakan, dan kita juga akan menjadi apa yang kita imajinasikan. Jadi kalau misalnya aku masih stuck di mindset yang lama kayak aku tuh gak bisa, aku tuh gak mampu, aku tuh gak berharga, ya udah aku tuh bahkan terus seperti itu gitu. Aku bakal mendapatkan itu. Aku akan mendapatkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Kalau aku terus berpikiran seperti itu. Makanya sekarang aku mulai bilang ke diriku sendiri bahwa aku mampu, aku berharga, aku berhak untuk mendapatkan semua keberuntungan dan kebahagiaan di dunia ini. Aku bisa diandalkan, aku cantik dan lain sebagainya gitu. Dengan mindset ini aku jadi lebih mudah buat bodo amat gitu dengan hal-hal yang gak sesuai dengan tujuan aku gitu. Karena aku tahu bahwa energiku itu lebih berharga untuk hal-hal yang buat diriku berkembang. Jadi intinya, belajar bodo amat itu bukan orang yang gak punya hati ataupun keras kepala, tapi tentang belajar memilih mana yang beneran penting buat hidup kita dan mana yang cuma buang energi kita. Kita gak bisa kontrol semua orang gitu. Kita juga gak bisa bikin semua orang suka sama kita. Kita juga gak bisa buat semua hal yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita tuh gak bisa. Mungkin bisa aja gitu. Aku kayak menutup mulut satu-satu orang-orang yang julidin aku, yang gosipin aku. Ya mungkin aku bisa aja. Cuman itu kayak hal yang ngapain sih gitu, ada energi lain yang bisa aku gunakan gitu selain menjelaskan gitu diri kepada mereka. Ya udah gak apa-apa gitu, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan kan itu mencerminkan diri mereka gitu. Tapi yang bisa aku kontrol adalah cara aku merespon, cara aku memperlakukan diriku, cara aku memperlakukan mereka, bagaimana aku bertanggung jawab terhadap diriku. Ketika kita mulai berani buat bilang bodo amat sama hal-hal kecil yang gak sesuai dengan tujuan kita, justru disitulah kita nemu kebebasan. Hidup jadi lebih ringan, pikiran jadi lebih tenang, dan kita bisa gunakan energi kita tuh buat hal-hal yang beneran berarti gitu buat hidup kita. So, jangan takut buat mulai pelan-pelan. Kadang satu keputusan kecil buat bilang bodo amat bisa jadi titik besar di perjalanan kehidupan kita. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian gitu. Aku harap ini bisa bermanfaat gitu, dan kalau kamu ngerasa relate dan ngerasa connect sama story aku dan experience aku, let me know your story and experience in comment below. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita belajar bareng-bareng buat jadi versi terbaik diri kita. At the end of the day, it's me Zara. See you in the next video. Bye.